منهم تاريم الغناء. Hewan yang bisa dijadikan kurban: unta, sapi, kambing. Unta syaratnya 5 tahun atau lebih. 5 tahun lebih, sorry bukan atau, 5 tahun lebih. Umur daripada unta yang sah untuk dijadikan hewan kurban 5 tahun lebih. Kalau sama persis 5 tahun pas atau kurang dari 5 tahun tidak sah untuk menjadi hewan kurban. Untuk unta 5 tahun loh. Kalau 5 tahun pas atau kurang dari 5 tahun, 4 tahun 9 bulan, 4 tahun 11 bulan nggak sah. Atau pas 5 tahun nggak sah, harus lebih sebulan, lebih sehari, 2 hari, 2 minggu, seminggu boleh. Yang kedua adalah sapi. Berapa umurnya sapi? Ya, berapa umurnya sapi? 2 tahun lebih, harus 2 tahun lebih. Yang ketiga adalah kambing. Nah, kambing karena banyak nih, karena sering banyak orang mampunya kambing. Kambing ada 2, ada domba, ada kambing kacang atau kambing Jawa, serah ngomongnya apa. Atau bahasa lagi orang bilang kambing domba sama dengan kibas, ya. Kambing Jawa dikatakan kambing kacang atau kambing biasa, ya. Kambing domba atau kibas, ya, 1 tahun lebih minimal umurnya, 1 tahun lebih. 1 tahun lebih, ya, 1 tahun lebih. Boleh kurang dari 1 tahun, boleh, asal kupak. Dan kupak harus lebih dari 6 bulan. Kalau 5 bulan, 5 bulan setengah kupak, 5 bulan 7 bulan, 5 bulan berapa hari? 20 hari kupak, nggak boleh. Harus di atas 6 bulan kalau untuk kupak. Kupak itu apaan sih? Gigi depannya 2 copot, tuh namanya kupak, sama dengan gigi depannya copot, tuh kupak. Kupak gigi depannya Domba umurnya 1 tahun atau lebih, boleh kurang dari 1 tahun, boleh, asal kupak. Dan kupaknya harus lebih dari 6 bulan. Jelas? Kambing kacang atau kambing Jawa harus 2 tahun atau lebih, 2 tahun lebih. Boleh nggak kurang dari 2 tahun, tapi kupak, nggak ada istilah kupak untuk kacang. Ingat, yang dikatakan kupak hanya untuk domba. Istilah kupak atau enggak kupak untuk istilah kupak atau enggak kupak yang boleh untuk hewan kurban untuk domba. Kalau kambing kacang mau kupak mau kagak, kurang dari 2 tahun tidak boleh untuk hewan kurban. Banyak keliru nih anak utuh. Ini ingat, dan kupak notabene harus kupak sendiri, nggak boleh dikupakin. Diketahui beneran, nggak boleh dikupak, nggak boleh. Penjual iseng, ada orang penjual begitu, ngambil biar apa? Biar laku nih. Haram. Domba dikupakin haram. Tanggung jawabnya apa? Gantinya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ganti tuh, inti jual berapa ekor, ganti nanti di akhiratnya Allah. Hati-hati bagi para pedagang. Ya, ingat, domba 1 tahun atau lebih, boleh kurang dari 1 tahun, asal kupak, gigi depan 2 copot, ya, gigi depan copot, tapi kupaknya harus lebih dari 6 bulan. Kambing kacang harus 2 tahun atau lebih. Kalau kurang 2 tahun tapi kupak, nggak ada istilah kupak di kambing kacang. Jadi harus 2 tahun atau lebih. Jelas? Itu adalah hewan yang bisa dijadikan kurban. Beb,
Mau nanya dong, kalau nggak mampu untuk kurban sapi, kurban unta, kurban kambing, bagi kami kaum fakir miskin, kita orang yang nggak mampu, sejak bujak saya nggak pernah mampu yang namanya korban kambing. Jangankan beli kambing, beli apa juga nggak bisa. Sejak bujak saya nggak pernah nih. Tahu nggak sejak bujak? Ya lumayan nggak jauh sih. Ya sejak bujak nggak pernah, namanya tiap tahun lewat ini Idul Adha saya nggak pernah bisa beli kambing. Boleh nggak pakai yang lain? Ada riwayat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, tapi ini khusus bagi orang kaum fakir miskin. Ingat ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina bin Abbas meriwayatkan, yang mana riwayat ini ditulis di dalam kitab Bughyah Mustarsyidin oleh Al-Habib Abdurrahman bin Husain Al-Masyhur, menyatakan yakfi fil udhiyah iraqatud dam walau min dajajah. Cukup di dalam hewan kurban udhiyah menyembelih daripada hewan ayam. Nah, enak kan? Bagi kaum fakir miskin yang nggak bisa membeli hewan kambing, apalagi sapi, apalagi onta, maka boleh ngambil pendapatnya Ibn Abbas yang menyatakan yakfi fil udhiyah iraqatud dam walau min dajajah. Cukup di dalam udhiyah, boleh di dalam udhiyah atau kurban menyembelih hewan ayam. Selanjutnya boleh kambingnya, kriteria kambingnya atau hewan kurban bebas dari aib. Hewan kurban harus bebas dari aib, harus bebas dari aib. Aib ini apaan? Kekurangan atau cacat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang dimana hadis ini diriwayatkan Al-Barra, yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Nasai, arba'un la tujzi'u fil adahi. 4 macam yang tidak sah di dalam ibadah kurban. 4 macam hewan yang tidak sah di dalam berkurban, untuk kurban. Yang pertama, al-aura al-bayyin auruha. Al-aura al-bayyin auruha. Hewan yang aur ini entah buta dua-duanya atau buta salah satunya. Kambing atau sapi atau unta yang matanya nggak ngelihat. Al-bayyin auraha, yang kelihatan tuh matanya nggak kelihatan. Butanya yang jelas, jadi putih semuanya. Naudzubillah, bolong, nggak ada sama sekali dari lahir. Al-bayyin yang jelas, yang nyata. Butanya entah satu buta atau dua-duanya buta, itu udah nggak boleh untuk jadi, nggak sah bahkan. Selanjutnya, wal maridah al bayyin maraduha. Hewan yang sakit dan jelas sakitnya, kelihatan sakitnya. Sakitnya kelihatan itu. Tahu tuh pedagang, orang lihat biasa, oh tahu ini sakit nih, ini kambing sakit nih, itu nggak boleh. Lagi begitu nggak boleh dipotong. Tapi kalau lagi sakit, misal sekarang belinya atau di lapaknya sekarang nih, tanggal belum Dzul Hijjah nih sekarang nih, betul belum kan? Sekarang belum Dzul Hijjah, sakit, nanti tanggal 1 Dzul Hijjah sehat, boleh. Atau tanggal 10 Dzul Hijjah sehat, boleh dipotong. Tapi kalau saat sakit untuk dipotong tidak boleh. Bukan dibeli ya, dipotong. Untuk hewan kurban nggak boleh. Beli sekarang, sakit sampai 8 Dzul Hijjah atau Tarwiyah sembuh, sehat. 9 Dzul Hijjah Arafah sehat, 10 Dzul Hijjah sehat, dipotong boleh. Jelas. Selanjutnya, al-arja al-bayyin arajuha. Arja dikatakan adalah yang pincang. Al-bayyin yang jelas, nyata pincangnya. Pincangnya jelas. Dikatakan pincang itu sekiranya kalau
dia dibarengin sama hewan-hewan yang lain, kambing yang juga atau sapi yang juga yang lain, kalau jalan dia yang paling lambat. Itu yang jelas pincang itu. Kalau jalan biasa aja dia yang paling telat, nah itu pincangnya beda. Itu yang pincangnya nggak boleh. Ya. Oh nanti sehat, pas mau dipotong udah sehat, itu lain lagi hal. Itu boleh. Tapi kalau lagi pincang terus mau dipotong, tidak sah. Kalau dipotong juga hanya jadi sedekah, nggak jadi udhiyah. Selanjutnya yang keempat, al-ajfa allati la tunqi lamuha. Al-ajfa ini yang kurus, yang sekiranya sumsumnya aja nggak ada, kurusnya kurus banget. Bahkan dikatakan oleh ulama al-bayyin admuha, yang kerangka tulangnya itu benar-benar kelihatan dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang semuanya kelihatan tuh kerangkanya, tengkoraknya ini kayak ini hewan kurban. Nah itu udah nggak boleh, karena itu dianggap aib atau cacat. Itu 4 macam. Kalau dipotong tidak menjadi ibadah kurban, melainkan jadi sedekah.